فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bicara tentang perkara gaib tanpa ada dukungan wahyu. Dari mana dia tahu bahwasanya Asiyah istri Fir'aun tidak menuntut cerai adalah karena Fir'aun sangat menyayangi istrinya? Bukankah boleh jadi karena memang Fir'aun itu sangat ganas, terutama di masa-masa lampau di mana raja-raja itu sangat dominan, sangat ganas, sangat mendominasi, para wanita pun takut kepadanya, sehingga para istri-istri raja di masa lampau itu tidak berani untuk menuntut talak. Dan dari mana dia tahu bahwasanya di zaman itu ada yaitu izin untuk talak, baik itu izin secara kenegaraan, yaitu di negaranya Fir'aun ada izin untuk talak, sehingga misalkan istri Fir'aun tidak menuntut talak, tapi ada dari kalangan rakyatnya yang akan menuntut talak, diizinkan macam itu. Maka boleh jadi di Mesir memang tidak ada istilah undang-undang bolehnya istri menuntut talak, karena ini perkara gaib. Dari mana kita tahu? Sehingga memang tidak ada di waktu itu para wanita, baik itu istri raja yang sangat ganas ataupun istri dari lelaki yang biasa, berani untuk menuntut talak. Dari mana kita tahu? Ini perkara gaib, kita tidak tahu. Perkaranya masih mungkin ada, mungkin tidak ada, kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh menetapkan itu tanpa adanya dukungan wahyu. Na'udzubillah. Dan dari mana dia tahu sekejam-kejam Fir'aun dia sangat menyayangi dan mencintai istrinya? Dari mana dia tahu? Apakah ada wahyu dari Allah Ta'ala? Ada pemberitahuan dari Rasulullah SAW dalam sanad yang sahih? Ini bicara tanpa ilmu yang seperti ini. Baik. Itu pun kalaupun betul Fir'aun sangat menyayangi istrinya sehingga istrinya tidak menuntut talak, apakah kita ikut syariatnya Fir'aun? Syariatnya Nabi Musa saja kita tidak ikut. Kita ikut syariat Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mengizinkan untuk wanita itu menuntut khulu, bukan cerai, khulu. Dan sama saja terserah dipanggil khulu atau cerai. Rasulullah SAW di dalam syariat beliau, maka beliau membolehkan yaitu yang namanya khulu, istri menuntut khulu. Apakah setiap kali istri menuntut khulu itu berarti suaminya tidak cinta pada dia? Demikian pula sahabat Nabi SAW, yaitu misalkan, yaitu yang menjadi sebab syariat bolehnya khulu, yaitu sebagian sahabat Nabi, yaitu Sabit bin Qais bin Syammas al-Ansari radhiyallahu anhu yang dijuluki sebagai khatibun Nabi SAW. Ketika istrinya menuntut khulu, apakah itu menunjukkan Sabit bin Qais tidak sayang istrinya dan kalah dari Fir'aun dalam masalah menyayangi istrinya? Apakah macam itu? Tentunya tidak macam itu. Apa yang disyariatkan di dalam agama kita dan diizinkan di dalam agama kita tidak layak dicela dan dibanding-bandingkan dengan apa yang terjadi di zaman Fir'aun. Misalkan Fir'aun sangat mencintai istrinya, apakah dia menjadi tolak ukur kebenaran? Sehingga wanita yang zaman sekarang yang misalkan dia ingin menuntut khulu, berarti dia yang buruk atau boleh jadi suaminya yang buruk sehingga dia menuntut khulu. Sementara Sabit bin Qais bin Syammas, dia tidak dicela agamanya, tidak dicela akhlaknya, cuma wajahnya terlalu buruk bagi istrinya sehingga istrinya tidak tahan. Maka tidak layak kemudian dibanding-bandingkan dengan istrinya Fir'aun dengan Fir'aun. Na'udzubillah, tidak layak dibanding-bandingkan macam itu. Apa yang diizinkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW, apa yang diizinkan tidak layak untuk dicela dan dihalang-halangi atau digambarkan dengan yang buruk-buruk dengan alasan Fir'aun sangat menyayangi istrinya sehingga istrinya tidak menuntut cerai. Wallahul musta'an. Walhamdulillahi rabbil alamin.